Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bertepatan kita memperingati hari kenaikan Kristus Tuhan ke surga. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Bahkan secara khusus Tuhan, hari ini kami boleh kembali mengenang, mengingat, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Apakah tidak jauh lebih baik jikalau Kristus tetap tinggal di dalam dunia ini? Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mengapa Kristus harus naik ke surga? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saudara dan saya tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi saudara, kisah tentang Yesus tidak berhenti hanya pada kematiannya di atas kayu salib atau kebangkitannya dari antara orang mati, tetapi juga dia harus naik ke surga. Nah saudara, peristiwa tentang kematian, kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Bahkan boleh saya katakan bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga sesungguhnya menjadi dasar landasan iman dan harapan bagi orang-orang percaya. Nah saudara suku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa alasan mengapa Kristus harus naik ke surga. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Saudara, ada beberapa alasan yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan dengan dasar firman Tuhan yang menguatkannya. Yang pertama saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Yesus berasal dari surga, maka ia harus kembali ke surga. Dia datang dari surga, maka dia pun harus kembali ke surga. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23, saudara bisa baca sendiri. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada orang banyak, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus berkata dengan jelas baik kepada para murid ataupun orang-orang yang di sekitarnya saat itu
Yesus berkata bahwa sesungguhnya kamu berasal dari bawah. Aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Lalu di dalam Yohanes 13 ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya saudara, Yesus tahu mengerti bahwa dirinya datang dari Allah, maka dia pulang kembali kepada Allah. Jadi yang pertama, mengapa Kristus harus naik ke surga? Karena dia datang dari surga, maka dia kembali ke surga. Yang kedua, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua adalah, Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Saudara, Yesus telah menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya di dalam dunia ini, dan dia selesaikan dengan sempurna. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh luar biasa. Jelas sekali Yesus berkata, makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Dan menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 13:19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu ketika dia disalibkan, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu kemudian Alkitab menuliskan Yesus menyerahkan atau menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus telah menyelesaikannya. Yesus telah menggenapinya. Yesus telah menyempurnakannya. Yesus telah menjalankan semua apa yang telah disuruhkan atau apa yang menjadi tugasnya yang telah Allah berikan kepadanya. Dan di atas kayu salib itulah Yesus menyatakan bahwa semua tugas dan pekerjaan yang Bapa telah berikan telah Dia selesaikan dengan sempurna. Sama halnya dengan kita. Saat tugas kita sudah selesai di dalam dunia ini, maka kita akan kembali kepada Bapa di surga. Jadi hal yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga adalah karena Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadanya dengan sempurna. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa Yesus harus naik ke surga? Alasan yang ketiga adalah karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Yesus kembali ke surga menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara semuanya yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3 berkata dengan sangat jelas bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi atau sebab aku naik ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Jadi saudara, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan, Yesus naik ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat yang akan saudara dan saya tempati di surga nanti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu alasan yang ketiga. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Dia mau menyediakan, mau mempersiapkan tempat
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alasan yang keempat, kenapa Yesus harus naik ke surga adalah Yesus naik supaya Roh Kudus turun atas kita. Yesus Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur itu datang dan turun atas kita. Di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, saudara bisa membaca di sana. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong itu datang turun atas setiap kita. Karena itu Yesus berkata dengan jelas di situ, adalah lebih baik, adalah lebih berguna, adalah lebih bermanfaat jikalau aku pergi dan kemudian Roh Kudus akan turun atas kalian semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terjawab sudah pertanyaan kita, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa dia tidak tinggal di dalam dunia ini bersama dengan kita? Dia naik karena dia berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Yang kedua, Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaan apa yang telah diutus oleh Bapa kepadanya dengan sempurna. Yang ketiga, dia naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat, mempersiapkan tempat bagi saya dan bagi saudara. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita. Saudara, berbicara tentang Yesus, sesungguhnya kita harus tahu dan ingat bahwa berbicara tentang Yesus adalah berbicara tentang bagaimana hidupnya adalah untuk kita. Dia lahir untuk kita. Dia hidup untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Bahkan dia naik juga untuk kita. Dan dia akan kembali lagi untuk yang kedua kalinya juga adalah untuk kita. Jadi saudara sekali dikasih oleh Tuhan, di dalam memperingati hari kenaikan Kristus ke surga ini, biarlah iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, dan kita akan tetap setia sampai pada akhirnya Yesus menjemput kita pulang ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami, mengapa Engkau harus pergi dan meninggalkan kami naik ke surga. Tetapi Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini kami sungguh bersyukur bahwa semuanya itu berbicara tentang kami. Bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan memperhatikan, memperdulikan kami, sekalipun Engkau secara fisik tidak bersama dengan kami. Tetapi Tuhan, Engkau yang naik, Engkau juga yang telah memberikan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah terus boleh menguatkan kami bahwa sesungguhnya kami punya Allah, kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.